Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi wawasan kependidikan mengenai asumsi programatik pendidikan. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dina Olivia Simalango dengan NIM 2413041033 dengan rekan saya. Halo, nama saya Alin Cahyati Lobo dengan NIM 2413041030. Nama saya Dwi Monika Berutarigan dengan NIM 2413041031. Nama saya Dewi Jutarina dengan NIM 2413041032. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagian topik yang pertama, di mana mengenai definisi. Baiklah, di sini untuk definisi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Bilkis. Menurut Hilda Taba 1962 dalam bukunya Curriculum Development, Theory and Practice, Taba menyatakan bahwa asumsi programatik pendidikan adalah landasan filosofis yang menuntun desain dan pelaksanaan kurikulum. Ini mencangkup keyakinan tentang bagaimana siswa belajar, tujuan dari pendidikan, dan pendekatan pengajaran yang sesuai. Menurut Lawrence Stenhouse 1975 dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Curriculum Research and Development yang memberikan definisi, Stenhouse menjelaskan bahwa asumsi programatik adalah serangkaian prinsip yang digunakan untuk merumuskan tujuan pendidikan dan memadu implementasinya di dalam kelas. Ini termasuk pandangan tentang peran guru, siswa, serta hasil belajar yang diinginkan. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan mengenai definisi, yaitu menurut John Dewey pada tahun 1938 dalam bukunya yang berjudul Experience and Education, di mana Dewey menekankan bahwa asumsi programatik dalam pendidikan harus berpusat pada pengalaman siswa. Program pendidikan harus memperhitungkan kebutuhan psikologis siswa serta relevansi sosial untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Menurut Red Taylor pada tahun 1949 dalam artikelnya Basic Principle of Curriculum and Instruction memaparkan bahwa asumsi programatik adalah dasar yang digunakan untuk menentukan tujuan pendidikan, memilih pengalaman belajar yang tepat, dan menilai apakah tujuan tersebut telah tercapai. Ia menekankan pentingnya evaluasi dalam merancang program pendidikan yang efektif. Baiklah, dari keempat definisi menurut para ahli, kami dari kelompok 3 membuat ringkasan mengenai apa sih sebenarnya itu definisi dari programatik pendidikan, di mana programatik pendidikan adalah kerangka filosofis yang menjadi landasan dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan, mencakup pandangan tentang siswa, guru, tujuan pembelajaran, dan konteks sosial budaya. Untuk asumsi yang pertama, pendidikan sebagai proses interaksi yang seimbang antara kedaulatan subjek didik dan kewibawaan pendidikan. Dalam hal ini, keseimbangan berarti bahwa siswa aktif dalam proses pembelajaran dan pendidik tidak semata-mata berperan sebagai otoritas mutlak, tetapi juga sebagai fasilitator yang memberi ruang bagi siswa untuk berkembang. Implikasinya, interaksi ini menekankan pada pentingnya dialog dan penghargaan terhadap otonomi siswa dalam proses pembelajaran. Pendidikan tidak lagi bersifat satu arah, melainkan lebih dialogis. Asumsi yang kedua yaitu pendidikan sebagai usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang berubah pesat. Pendidikan berperan sebagai sarana untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis, baik itu dari segi teknologi, sosial, ekonomi, dan atau budaya. Lingkungan yang semakin kompleks menuntut siswa memiliki kemampuan untuk belajar terus-menerus dan berinovasi. Implikasinya yaitu kurikulum dan metode pembelajaran harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman. Siswa perlu dibekali dengan keterampilan berpikir kritis, problem solving, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi yang berubah.
asumsi yang ketiga, yaitu pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan dan masyarakat. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga berperan dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendidikan, kualitas hidup meningkat karena siswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dapat digunakan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Implikasinya, program pendidikan harus mengarahkan peserta didik untuk memahami bagaimana ilmu dan keterampilan mereka dapat berdampak positif pada kehidupan pribadi dan komunitas, serta mengembangkan rasa tanggung jawab sosial. Baiklah, untuk asumsi yang keempat, yaitu pendidikan berlangsung seumur hidup. Ini dimaksudkan di mana pendidikan tidak terbatas pada ruang kelas formal ataupun usia tertentu, melainkan pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Konsep ini menekankan bahwa pentingnya belajar sepanjang hayat, di mana individu terus berkembang dan memperoleh pengetahuan serta keterampilan sepanjang hidupnya. Untuk implikasi dari asumsi keempat ini, di mana sistem pendidikan perlu mendukung akses yang berkelanjutan terhadap pembelajaran, termasuk juga dalam program-program pendidikan untuk orang dewasa, pendidikan non-formal, serta teknologi yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Asumsi yang kelima, pendidikan sebagai kiat dalam menerapkan prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan harus mengintegrasikan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan individu secara holistik. Penguasaan pengetahuan dan teknologi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk membentuk karakter, moralitas, serta kesejahteraan fisik dan mental individu. Implikasinya, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek intelektual atau keterampilan teknis, tetapi juga mencangkup pengembangan aspek emosional, sosial, dan spiritual siswa. Teknologi dan ilmu pengetahuan digunakan sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan dalam pembentukan manusia yang utuh. Baiklah, dari kelima asumsi yang telah kami paparkan, apa sih implementasi dari kelima asumsi tersebut dalam praktik pendidikan di Indonesia kita? Yaitu yang pertama, di mana keseimbangan antara kebebasan siswa dan peran guru dalam pendidikan Indonesia itu sekarang siswa lebih diberi kebebasan untuk belajar sesuai dari minat dan bakat siswa tersebut. Contohnya itu yakni di mana telah diadakannya kurikulum merdeka memberi siswa pilihan untuk belajar hal-hal yang mereka minati, sementara guru berperan sebagai pemandu, bukan lagi hanya memberi perintah kepada murid, dan guru membantu siswa menemukan cara belajar yang terbaik tanpa terlalu mengontrol, sehingga siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Implementasi yang kedua yaitu mempersiapkan siswa menghadapi perubahan cepat di dunia luar. Pendidikan sekarang fokus pada keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi dunia yang terus berubah, seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan memahami teknologi. Sekolah juga banyak mengadakan pelatihan teknologi dan bisnis supaya siswa siap menghadapi tantangan di masa depan, seperti perubahan ekonomi atau perkembangan teknologi yang sangat cepat. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat. Pendidikan di Indonesia tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga keterampilan yang bisa langsung digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sekolah vokasi mengajarkan keterampilan kerja yang membantu siswa langsung bisa bekerja setelah lulus. Dengan begitu, pendidikan bukan hanya soal nilai di sekolah, tapi juga soal mempersiapkan siswa untuk lebih hidup baik dan berguna bagi masyarakat. Yang keempat yaitu pendidikan seumur hidup. Di Indonesia, kesempatan belajar tidak berhenti saat seseorang lulus sekolah. Ada banyak kursus pelatihan dan program pendidikan yang bisa diikuti oleh siapa saja dan kapan saja. Misalnya, orang bisa belajar lewat kursus online atau pelatihan kerja. Ini sangat penting karena ilmu pengetahuan terus berkembang dan orang bisa terus belajar meskipun sudah tidak sekolah formal. Dan yang terakhir,
menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk manusia seutuhnya. Teknologi sekarang menjadi bagian penting dari pendidikan. Misalnya selama pandemi, siswa belajar dari rumah lewat internet. Ini menunjukkan bagaimana teknologi digunakan untuk membantu proses belajar. Selain itu, sekolah juga mengajarkan siswa cara menggunakan teknologi dengan baik, supaya mereka bukan cuma pengguna, tapi bisa berinovasi dengan teknologi. Kesimpulannya yaitu implementasi 5 asumsi programatik pendidikan di Indonesia berfokus pada menciptakan pendidikan yang lebih relevan, berpusat pada siswa, dan siap menghadapi perubahan. Dengan keseimbangan peran guru dan siswa, penerapan teknologi, serta pembelajaran sepanjang hayat, pendidikan diharapkan dapat menghasilkan individu yang adaptif, mandiri, dan berkualitas. Baiklah, terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Izinkan saya menyampaikan satu pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni.